Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qail, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Usalli wa usallim wa ukarrim ala ruhil muqaddasah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil barzah wa yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal mukminin rahimakumullah, marilah di 10 hari terakhir, di akhir dari tahun kali ini, kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang mengatakan dalam sebuah perjalanan kita semua membutuhkan istirahat dengan tujuan supaya kita semua timbul semangat serta menghimpun kekuatan baru. Dalam sebuah perjalanan, medan terjal harus kita daki, medan turun harus kita turuni. Dalam sebuah perjalanan kita ada rambu-rambu, ada rambu-rambu merah, ada kuning, ada hijau, atau dibalik, ada hijau, ada kuning, ada merah. Kita semua paham kalau hijau itu artinya berjalan lagi, berjalan terus, berjalan dengan aman sampai tujuan. Kalau kuning, kita harus hati-hati, penuh kewaspadaan. Adapun lampu merah harus berhenti karena ditakutkan ada bahaya, ada tabrakan, ada kecelakaan yang begitu fatal. Begitu halnya dengan sebuah kehidupan kita di dunia ini. Dalam sebuah kehidupan kita melewati bermacam-macam dinamika kehidupan. Lika-liku malang melintangnya kehidupan ini. Ada yang kita suka, ada yang tidak kita suka. Dalam sebuah kehidupan kita beragama juga ada rambu-rambunya. Kalau hijau itu artinya perintah. Sholat lagi, sholat terus, sholat selamanya, sholat sampai akhir hayat kita. Suatu contoh. Adapun lampu kuning ini melambangkan kita harus waspada, hati-hati dan mawas diri. Seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, kullu mauludin, bermula semua anak yang dilahirkan, yuladu ala fitrah, dia lahir dalam keadaan suci dan siap menerima kesucian. Fa abawahu, maka bermula kedua orang tuanya lah, yahudanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi, yang menyebabkan anak-anak mereka itu berprinsip seperti prinsip orang Nasrani, berkarakter seperti karakter orang Yahudi,
dan berperilaku seperti perilaku orang-orang Majusi. Ini sebagai kehati-hatian dan sebagai peringatan bagi kita, sudahkah anak kita ini berprinsip-prinsip Islam, berkarakter-karakter Islam, atau yang lainnya berkarakter Yahudi, berprinsip Nasrani, berkelakuan Majusi. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala kita juga diperingatkan, "Qu anfusakum", jagalah diri kalian, jagalah dirimu, "wa ahlikum naro", jagalah dirimu, jagalah keluargamu, jagalah anak keturunanmu dari sentuhan api neraka. Artinya ajari mereka akhlak, ajari mereka agama, sehingga dia tidak melakukan sesuatu yang menjerumuskan dirinya ke lembah kobaran api neraka. Ini yang dimaksud rambu-rambu kuning dalam Islam. Adapun rambu-rambu merah dalam agama kita adalah larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah haramkan? Mengapa Allah cegah? Karena di sini ada mara bahaya yang akan menimpa. Ditakutkan ada kenistaan, ada kerugian untuk selamanya, ada kesengsaraan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Oleh karena itulah di 10 hari terakhir di akhir tahun ini, mari kita introspeksi diri. Karena baginda Umar radhiyallahu anhu berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Koreksilah diri kalian semua qabla an tuhasabu, sebelum malaikat Allah mengoreksi amal perbuatan kalian semua. Kata Imam Umar radhiyallahu anhu. Kemudian dilanjutkan, watazayyanu, berhias dirilah kamu dengan kebaikan, dengan amal soleh, dengan kebajikan, dan seterusnya. Lil arwadil akbar. Untuk apa kita harus berhias diri dengan kebaikan, dengan amal soleh, dengan ketaatan, dengan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Lil arwadil akbar, untuk menghadapi raja besar-besaran, yaitu pengoreksian amal di yaumul mizan, di hari kiamat nanti. Karena di sana tidak ada yang tertutupi, tidak ada yang terlewati, dan tidak ada yang tersisa lagi. Dilanjutkan kata Umar, wa innama yakhiful hisabu ala man hasaba nafsahu fid dunya. Perlu kita ingat, sesungguhnya perhitungan amal yang ringan, yang kilat, yang tidak bertele-tele, itu bisa dimiliki ala man hasaba nafsahu fid dunya. Bagi orang-orang yang tiap harinya mau introspeksi diri. Kalau tidak tiap hari, seminggu sekali introspeksi diri. Lebih dominan mana kebaikan dengan keburukan? Lebih banyak mana ketaatan dengan pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi orang-orang yang rajin introspeksi diri, sehari sekali, seminggu sekali, sebulan sekali, ini dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dianjurkan pula oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minimal setahun sekali, agar tahun yang akan datang lebih baik daripada tahun yang sekarang. Hadirin kaum muslimin wal mukminin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan kaitan introspeksi diri ini dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang merasa dirinya beriman.
Ittaqullah, bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tangdur nafsun, dan sebaiknya setiap manusia itu koreksi diri. Ma qaddamat sligot, apa yang telah diperbuat untuk menyambut hari ada hidup setelah mati. Karena datangnya kematian itu tidak pakai aba-aba, tidak ada informasi. Allah katakan dalam Al-Quran, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Idza jaa, apabila datang ajaluhum, batas habis hidup manusia, la yastakhiruna sa'atan, maka tidak bisa ditunda sedetik pun, wa la yastaqdimuna, dan tidak bisa diundurkan, nanti tidak bisa. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, al-kayyis mandana nafsahu, orang yang cerdas, orang yang sukses, mandana nafsahu, orang yang introspeksi diri, wa amila lima ba'dal mauti, dan bergegas beramal kebaikan untuk sangu, untuk bekal ada hidup setelah mati. Hadirin kaum muslimin wal mukminin rahimakumullah, dari beberapa hadis, ayat, firman, dan sabda Nabi Muhammad SAW yang kami paparkan itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa introspeksi diri itu perintah Al-Quran, perintah Al-Hadis, perintahnya Allah Subhanahu wa taala, dan perintahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Tentu saja ada maksud dan tujuannya, ada buahnya. Di antara buah dari introspeksi diri itu yang pertama adalah kita semua mampu melihat kembali di hari-hari kita, di kehidupan kita selama ini, mana yang lebih dominan, keburukankah atau kebaikan, ketaatan, kesolehan, atau kemungkaran serta pembangkangan. Dan kita yakin dengan introspeksi diri itu bahwa semua amal perbuatan kita akan diminta pertanggungjawabannya. Tentu kita ingat ketika kita membaca Yasin atau ketika kita yasinan, baik ketika rutinan maupun di tempat kematian, di sana ada firman Tuhan, ada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, al-yauma, pada hari kiamat nanti, nakhtimu ala afwahihim, kami mengunci mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan mereka yang berbicara kepada kami, wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki mereka yang menjadi saksi, bima kanu yaksibun, dengan apa, dengan semua yang pernah kita, mereka, dan kalian lakukan. Ini fungsinya introspeksi diri. Adapun buah yang kedua, kita semua akan bisa melihat kelebihan dan kekurangan kita, sehingga timbullah sebuah niat, tekad, dan hasrat yang kuat untuk memperbaiki diri, sehingga kita selamat, aman sampai tujuan dalam kehidupan kita, memegang iman dan Islam kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Adapun buah dari introspeksi diri yang ketiga, kita akan menjadi figur-figur yang lebih hati-hati supaya tidak terjerumus dalam satu lubang untuk yang kedua kalinya, tidak terjerumus dalam lembah dosa untuk kedua kalinya, tidak terjerumus dalam lembah pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk yang kedua kalinya, atau supaya kita tidak tenggelam dalam kemaksiatan menentang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melanggar perintah-perintahnya. Adapun buah dari introspeksi diri yang ketiga akan menimbulkan kita menjadi orang yang berkomitmen, punya prinsip kuat, sehingga kita akan
melakukan hari-hari esok kita dengan penuh semangat, dengan penuh tekad melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya komitmen hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabi." Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, fahuwa rabi, maka dia adalah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi, barang siapa yang hari ini serupa sama dengan hari kemarin, fahuwa makbun, maka dia adalah orang yang buntung. Wa man kana yaumuhu sarran min amsihi fahuwa mal'un, dan barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang kumprung, orang yang kehilangan sebagian anggotanya, orang yang kehilangan nasib baiknya, orang yang kehilangan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kelima, seseorang yang introspeksi diri, maka dia akan timbul kesadaran yang tinggi, bisa lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa ini, kita tidak bisa itu, kita tidak bisa apa-apa tanpa campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Terlebih adanya karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah, dengan introspeksi diri kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang lebih bersyukur, pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ingat, wa itta'adzana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Allah telah memproklamirkan kepada jagat raya ini, barang siapa bersyukur maka Allah akan tambah, barang siapa kufur maka ingatlah siksaan Allah yang datang tidak terduga-duga, baik di dunia maupun di akhirat, itu sangatlah pedih. Sebagai akhir dari khutbah kali ini, marilah kita semua berdoa, semoga kita semua ini dijadikan figur-figur yang pandai introspeksi diri di setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bahkan minimal 1 tahun sekali. Agar apa? Hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Tahun yang akan datang lebih baik daripada tahun yang sekarang ini. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan, taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu jawadun karim barrun raufur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikus samad wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us bi makarimil akhlaq. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa rahim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad, amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun wal muslimun wal mu'minun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
Allahumma ya Allah aslih umural muslimin wa aslih man fi salahim salahul muslimin wa ahlik man fi halakihim salahul muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata wal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi ta'ala akbar. Summa aqimus shalah.